Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, merupakan kelompok kerja peserta didik pada satuan pendidikan tingkat sekolah menengah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebagai wadah bagi anggota untuk menyalurkan ide, bakat, dan karya yang dimiliki. Tugas yang selalu bergenerasi mengabdi untuk menjaga eksistensi SMA Negeri 1 Karanggede dan ujung tombak ekstra yang berada di tangan organisasi ini. Kepercayaan yang telah diberikan menjadi acuan perjalanan roda organisasi yang dilandasi dengan ketulusan dan pilar-pilar kewajiban yang kami emban. Semua tahap demi tahap berjalan penuh rintangan yang menumbuhkan jiwa kuat, tangguh, pemberani untuk mempersiapkan kehidupan yang berjalan di masa depan. OSIS adalah keluarga yang berjuang dengan saling menghargai, menyingkirkan ego pribadi, dan memupuk pikiran saling memiliki demi terbentuknya solidaritas yang menumbuhkan semangat diri dalam menciptakan kegiatan yang bermutualisme untuk diri sendiri dan sekolah kami. Semua pikiran dan tenaga dituangkan dan dikembangkan dalam program kerja yang dilandasi oleh 10 seksi bidang yang berbeda peran namun sama dalam kedudukan. Inilah beberapa contoh proker yang telah diselenggarakan. Pensi merupakan acara tahunan yang diselenggarakan pengurus OSIS. Acara ini bertujuan mengekspresikan dan memperkenalkan bentuk ekstrakurikuler kepada peserta tryout. Program ini termuat dalam seksi bidang pembinaan, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Program kerja yang lainnya adalah peringatan Hari Kartini yang bertujuan untuk mengingat perjuangan Kartini dalam mengangkat derajat wanita dan anak-anak. Program kerja ini berisikan kegiatan perlombaan, salah satunya adalah Dimas di Ajeng. Perlombaan ini memiliki manfaat untuk mengedukasi sesama siswa dalam pengetahuan akademik yang berbau nasionalisme yang diatur belakangi oleh seksi bidang pembinaan sastra dan budaya. Salah satu tanggung jawab OSIS adalah pemberdayaan kantin dan koperasi. Program kerja ini dimaksud oleh seksi bidang pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan untuk memunculkan potensi kekreativitasan siswa dan menampung dalam melatih kemampuan dalam bidang kewirausahaan. Masih banyak program kerja yang kami miliki. Semua program kerja akan berjalan dengan baik jika kami saling mengisi kekurangan antar anggota, saling bekerja sama, dan mengikuti komando ketua. Sehingga menuntut kami untuk belajar berorganisasi, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab atas komitmen bersama. Kami semua bekerja keras semaksimal mungkin untuk melancarkan kegiatan yang diselenggarakan, sehingga meminimalisir kekecewaan atas apa yang telah dipercayakan. Sekian penjabaran mengenai seluk-beluk pengurus OSIS. Kami, segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Karanggede, mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru yang telah menjadi bagian dari kami. OSIS 29, cerdik, kreatif, dan inovatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstrakurikuler Desain Grafis merupakan ekstrakurikuler yang mempelajari bidang multimedia seperti membuat desain, logo, poster, dan masih banyak lagi. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah teknologi seperti komputer, kamera, drone, dan lain-lain. Dengan desain grafis, siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sebagai contoh,
Siswa dapat membuat sendiri logo untuk komunitas baru ataupun poster untuk sesuatu yang baru tanpa harus meniru atau mengcopy desain yang sudah ada. Bantara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengawal atau ajudan, yaitu pengawal dan penjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kata Bantara sendiri berhubungan dengan kemerdekaan bangsa tanggal 17 Agustus 1945. Masa-masa inilah yang disebut penegakan kemerdekaan Republik Indonesia. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler Bantara antara lain adalah melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kreativitas, belajar mencintai alam, belajar berorganisasi, dan kerjasama. Kegiatan pramuka juga sangat beragam, mulai dari kemah mapta, blok, bakti, mengadakan perlombaan tingkat penggalang seperti galang trambil yang diadakan setiap 2 tahun sekali, serta mengikuti banyak bidang perlombaan dengan memenangkan piala bergilir secara berturut-turut. ESC adalah ekstrakurikuler yang bertujuan untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris para siswa. Melihat bahasa Inggris itu sendiri merupakan bahasa internasional yang wajib dipelajari oleh para siswa di seluruh dunia. Keunggulan yang didapat ketika mengikuti ekstrakurikuler itu diantaranya dapat memperbaiki kemampuan berbahasa Inggris mulai dari speaking atau berbicara, grammar atau tata bahasa, listening atau mendengar. Prestasi yang didapat antara lain juara 3 English Debat tingkat kabupaten 2012, juara 2 English Debat tingkat kabupaten tahun 2012, juara harapan 1 English Camp SMA SMK tingkat provinsi tahun 2013. Ekstrakurikuler futsal putra dan putri. Futsal dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapatkan perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brasil. Pertandingan internasional pertama didirikan pada tahun 1965. Paraguay menjuarai Piala Amerika Serikat pertama. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler futsal diantaranya sebagai berikut: menjaga kesehatan jantung, membakar lemak, meningkatkan keterampilan bermain futsal, membangun karakter tanggung jawab, menanamkan sikap disiplin dan sportivitas, menghilangkan stres dan kejenuhan. Prestasi yang pernah diraih ekstrakurikuler futsal putra salah satunya adalah juara 3 Liga Futsal Pelajar 2019 di Boyolali. Dan prestasi yang diraih ekstrakurikuler putri adalah pernah mengikuti Satya Wacana Futsal Turnamen, Bina Muda Turnamen, dan juga Srikandi Futsal Kompetisi. Dan tidak hanya mengikuti turnamen saja, futsal putri juga sering melakukan sparring dengan tim yang ada di dalam kota maupun luar kota, baik antar sekolah atau dengan mahasiswi. Ekstrakurikuler Hadroh. Hadroh pada awal pendiriannya bernama Jamiah Hadroh, yaitu sebuah kumpulan yang berkegiatan kesenian rebana dengan diiringi bacaan sejarah kelahiran dan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dengan panduan gerakan dan bunyian tepukan tangan yang teratur dan indah. Keunggulan ekstrakurikuler ini antara lain meningkatkan semangat aktivitas keagamaan remaja sebagai media dakwah dan meningkatkan sikap kecintaan pada kesenian yang bercorak Islam. Prestasi Hadroh Lugut SMA Negeri 1 Karanggede antara lain juara 1 dan 2 sekecamatan Karanggede, kerap tampil pada event-event pengajian dan acara keagamaan. Salah satunya adalah wisuda 30 juz yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jateng, aktif mengikuti perlombaan di berbagai universitas. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang ke Ryukyu Islands. Seni bela diri ini pertama kali disebut Touch, yang berarti seperti tinju Cina. Ekstrakurikuler karate di SMA Negeri 1 Karanggede
mempelajari 3 latihan dasar, yaitu Gihon, kata, latihan jurus atau bunga karate, dan kumite, latihan tanding atau sparring. Manfaat mengikuti ekstrakurikuler ini diantaranya adalah baik untuk kesehatan, baik fisik maupun mental, dan bisa mempertahankan diri sendiri saat berada dalam situasi membahayakan. Prestasi yang pernah diraih ekstrakurikuler karate diantaranya pada tahun 2016 tingkat provinsi, tingkat dojo KKI se-Jawa Tengah, juara 1 dan 2. Pada tahun 2017, Popda se-Kabupaten Boyolali, juara 2 dan 3. Dan pada tahun 2018-2019, juara 3 putri. Semua prestasi tersebut diperoleh dari lomba kumite atau sparring. Ekstrakurikuler marching band. Marching band merupakan salah satu ekstra yang sangat diminati oleh siswa SMA Negeri 1 Karanggede. Marching band bermula dari tradisi purba sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa musisi yang bermain musik secara bersama-sama dan dilakukan sambil berjalan untuk mengiringi suatu perayaan ataupun festival. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler marching band diantaranya sebagai berikut: keterampilan memainkan musik, kerjasama antar teman terjalin dengan baik karena marching band selalu mengutamakan keselarasan. Para anggota menjadi percaya diri dengan berani tampil di depan banyak orang. Aktivitas fisik seperti memainkan musik dan berbaris sehingga membuat kebugaran terjaga dengan baik. Melatih jiwa kepemimpinan dan kegembiraan saat memainkan alat musik, menari, dan lain-lain. Prestasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kerja keras antar anggota dan kemampuan yang diperoleh dari ekstrakurikuler marching band kelak akan berguna untuk masa yang akan datang. Ekstrakurikuler PKS, singkatan dari Patroli Keamanan Sekolah. PKS bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah, baik dari dalam maupun luar. Di dalam PKS, siswa akan dilatih untuk menjadi seorang patroler yang disiplin, berani, dan tegas. PKS juga akan dilatih kekompakan dan kerjasama yang akan berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Gerakan Paskibraka lahir pada tahun 1946, pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati Hari HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler ini antara lain melatih kedisiplinan, menguatkan fisik, memiliki rasa cinta tanah air, bersosialisasi, dan menumbuh jiwa kepemimpinan. Prestasi yang pernah didapat antara lain juara 1 ton para tahun 1995, juara 3 ton para Cup 6 tahun 2001-2002, juara 3 Komandan Peleton se-Jawa Tengah, juara 3 TUB tahun 2017. Ekstrakurikuler Karawitan. Siswa-siswi dapat mengembangkan minat bakat dalam bidang seni budaya dan dapat melestarikan kesenian tradisional karawitan. Sebelum mengadakan ekstrakurikuler karawitan, SMA Negeri 1 Karanggede mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1 dan 3 dalam Festival Karawitan Wijaya Nusantara ke-6 2018 se-Kabupaten Boyolali. Narasi kewirausahaan. Kewirausahaan ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang wirausaha seperti namanya. Wira adalah orang yang melakukan usaha dan usaha adalah suatu energi yang dikeluarkan untuk melakukan suatu perencanaan dalam pengembangan produk tertentu. Wirausaha
berperan penting dalam mengasah keterampilan para siswa dengan membuat dan menciptakan produk yang sesuai dengan minat dan daya beli. Ekstra ini terbentuk sejak 1 tahun yang lalu, karena kewirausahaan merupakan ekstra yang bermanfaat untuk melatih siswa-siswi Semansaka untuk mencapai kemajuan yang sukses. Ekstrakurikuler PMR, Palang Merah Indonesia atau PMI, lahir untuk membantu sesama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Inisiasi pertama datang dari 2 orang Indonesia bernama Dr. Rumodor Cornelis Lefrand Senduk dan Bader Johan pada 1932. PMR merupakan ekstra yang bermanfaat dan dibutuhkan bagi siswa-siswinya seperti sebagai pengelola UKS, pemberi pertolongan pertama, serta wadah penyaluran dan pengembangan potensi yang dimiliki anggotanya. Ekstrakurikuler PMR pernah meraih prestasi, salah satunya adalah juara tergia 2 dalam Jumbara 2019. Ekstrakurikuler seni musik ada di SMA Negeri 1 Karanggede sejak tahun 2018. Di dalam ekstrakurikuler ini, siswa akan diajarkan bagaimana cara bermain musik dengan benar, dan bagi siswa mumpuni dalam bermain musik, akan diajarkan lebih lagi agar bakat tersebut bisa terus berkembang. Keunggulan dalam mengikuti ekstrakurikuler musik adalah sebagai berikut: menumbuhkan rasa percaya diri, terampil dalam bermain musik, dan masih banyak yang lainnya. Ekstrakurikuler seni musik ini baru tampil di acara-acara sekolah seperti kelas meet dan lain-lain. Untuk kedepannya, diharapkan ekstrakurikuler seni musik ini tampil di luar sekolah untuk mengikuti lomba-lomba musik antar sekolah atau event yang lainnya. Di Indonesia, tari-tarian sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga tak heran bila Indonesia memiliki banyak tarian yang sangat indah, beragam, dan unik. Sejarah seni tari di Indonesia diantaranya adalah era primitif, zaman Hindu, zaman Islam, zaman penjajahan, dan pasca kemerdekaan sampai sekarang. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler seni tari diantaranya adalah mendalami dan menjaga budaya daerah, khususnya seni budaya tari, sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomis sebagai penari profesional. Orientasi yang dibangun ekstrakurikuler seni tari ini lebih luas, membangun prestasi, merawat budaya bangsa, sekaligus memberikan kesempatan ekonomis bagi siswa lewat kemampuan profesionalnya. Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Di SMA Negeri 1 Karanggede, pencak silat juga merupakan salah satu ekstrakurikuler yang banyak menyumbang berbagai prestasi besar. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler karate diantaranya adalah mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga, khususnya pencak silat, dan menjalin hubungan baik antara siswa walaupun berbeda perguruan. Prestasi yang pernah dicapai ekstrakurikuler ini adalah juara 1 O2SN 2019 kelas F Putra tingkat Karisedenan Depil 5, juara 2 O2SN 2018 Seni Tunggal Baku Putri Kabupaten Boyolali, juara 2 YKTC 5 kelas F Putri Nasional, dan masih banyak pencapaian yang diraih lainnya. Kata takraw berarti bola yang dianyam. Di tahun 1970-an, olahraga atau permainan sepak takraw ini mulai masuk ke Nusantara yang dibawa langsung oleh Malaysia. Pada tahun 1980, kejuaraan nasional sepak takraw untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia. Keunggulan mengikuti ekstrakurikuler ini antara lain memiliki keterampilan dalam bermain sepak takraw, memiliki nilai tersendiri, yakni nilai non-akademik, meningkatkan rasa tanggung jawab, dapat menghilangkan stres, dan tentunya dapat membanggakan sekolah atas prestasi yang diraih.
Prestasi yang pernah diraih dalam bermain sepak takraw diantaranya sepak takraw putri pernah mewakili Solo Raya di Popda Jateng tahun 2013. Sepak takraw putri juga meraih juara 2 Popda tingkat kabupaten tahun 2020 dan sepak takraw putra meraih juara 3 Popda tingkat kabupaten tahun 2020. Ekstrakurikuler teater. Teater adalah sebuah kesenian yang dipertunjukkan dalam bentuk drama dan juga dipentaskan di atas panggung. Untuk meningkatkan kemampuan dalam peran, juga untuk melestarikan seni budaya Nusantara, tentunya pada bidang seni teater. Fungsi dari ekstrakurikuler seni teater ialah sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan, dan sarana ekspresi. Adapun beberapa manfaat mengikuti ekstrakurikuler teater, di antaranya meningkatkan rasa percaya diri, melatih mental berani, melatih kemampuan menghafal, mengenali diri sendiri, dan mudah beradaptasi. Rohis berdiri sejak akhir tahun 1980, berawal dari sebuah upaya dan keinginan untuk memberikan solusi kepada para pelajar muslim untuk menambah wawasan Islam dengan tujuan meningkatkan kualitas rohani siswa dengan berbau kegiatan yang positif. Di dalam ekstrakurikuler Rohis, banyak pengajaran yang bisa kita dapatkan, di antaranya adalah Rohis bisa menjadi wadah untuk menciptakan kepribadian siswa yang lebih baik serta dapat menambah wawasan pengetahuan dengan adanya kegiatan yang seru, menarik, bermanfaat, dan tentunya berbeda dari yang lain. Dengan adanya Rohis, kita mampu mengetahui lebih dalam mengenai ilmu agama Islam dan kehidupan akan menjadi teratur serta lebih terarah ke jalan yang sesuai dengan tuntunan. Selain itu, Rohis juga mempunyai slogan belajar dengan iman, ilmu, dan amal. Diharapkan dengan adanya ekstrakurikuler ini, seluruh siswa SMA Negeri 1 Karanggede dapat menjadi insan yang cerdas baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, sehingga untuk kedepannya siswa-siswi mampu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan bekal ilmu agama yang telah diberikan, karena Rohis banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.